Demi Tuhan, aku akan pijakkan kakiku di Yaman sehingga aku bisa mencukur rambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan yang sudah klik video ini, dan selamat datang di Penjelajah Sirah. Marhaban ikhwan dan akhwat sekalian, buat antum-antum yang baru nonton channel ana ini, ahlan wa sahlan, selamat datang ana ucapkan. Di channel ini ana berusaha untuk menggali kembali mutiara-mutiara sejarah Islam dan tokoh-tokoh Islam yang mulai dilupakan oleh orang. Dan insya Allah di tiap pekannya akan selalu ada video-video baru yang dapat antum tonton. Jadi kalau antum suka dengan video tersebut, pastikan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar antum menjadi orang yang pertama yang nonton video ana ini. Di video sebelumnya sudah diceritakan bagaimana kekejaman Raja Dzunnuwas yang membakar hidup-hidup penduduk Ukhdud yang memeluk agama Nasrani, agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi Isa alaihi salam. Peristiwa kelam tersebut terjadi pada tahun 525 Masehi, sekitar setengah abad sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada peristiwa itu kurang lebih 20.000 orang yang syahid, dan dari 20.000 orang itu ternyata ada satu orang dari mereka yang melarikan diri. Dia berhasil selamat dan memacu kudanya dan berhasil menerobos kepungan tentara kerajaan. Dia bernama Daus Dzu Sa'laban. Dia melarikan diri dengan menunggangi seekor kuda, dan dia melalui tanah berpasir hingga mereka tidak mampu untuk mengejarnya. Dia terus melakukan pelarian tersebut sampai menuju Kaisar Bizantium di Konstantinopel, Turki, yang saat itu merupakan pusat Kristen di wilayah Romawi Timur. Berarti kurang lebih Daus Dzu Sa'laban memacu kudanya sejauh 4.266 km. Romawi Timur saat itu dipimpin oleh seorang kaisar bernama Justinus I. Dia adalah penerus kekaisaran Bizantium setelah meninggalnya kaisar sebelumnya, Anastasius, yang tidak memiliki keturunan. Kaisar Justinus I lahir pada tanggal 2 Februari tahun 450 Masehi dan meninggal pada tanggal 1 Agustus tahun 527 Masehi. Dan dia berkuasa pada usia hampir 70 tahun selama 9 tahun lamanya, dari tahun 518 Masehi sampai tahun 527 Masehi. Kaisar Justinus ini terkenal memiliki pandangan Kristen yang sangat ortodoks. Sepanjang pemerintahannya, dia menekankan sifat religius dan menghindari peperangan yang signifikan sampai akhir masa pemerintahannya. Daus Dzu Sa'laban menemui Kaisar Justinus dan menceritakan kepadanya tentang pembantaian orang-orang Nasrani oleh Raja Dzunnuwas di Ukhdud. Dia meminta bantuan kepadanya untuk bisa membalas dendam dan mengalahkan Raja Dzunnuwas berserta pasukannya serta mengusir mereka dari tanah Najran. Kaisar sangat marah atas perlakuan Raja Dzunnuwas kepada orang-orang Nasrani Najran. Dia berkata, "Negerimu terlalu jauh dari tempat kami. Namun demikian, aku akan membantumu dengan menuliskan sebuah surat kepada Raja Najasyi di kerajaan Habasyah, karena sungguhnya dia beragama sama seperti agama kita dan lebih dekat dengan negerimu." Kaisar pun kemudian menulis surat yang ditujukan kepada Raja Habasyah dan memintanya untuk membantu Daus Dzu Sa'laban untuk membalas dendam atas perlakuan Raja Dzunnuwas terhadap penduduk Nasrani Najran. Maka berangkatlah Daus Dzu Sa'laban menuju kerajaan Habasyah. Kerajaan Habasyah dahulu merupakan sekutu Imperium Romawi Timur dan yang memegang panji Kristen di Laut Merah. Sedangkan kerajaan Romawi Timur sendiri menguasai di bagian Laut Tengah. Nama lain dari kerajaan Habasyah adalah kerajaan Aksum atau kerajaan Abyssinia yang terletak di sebelah utara pantai barat Afrika, tepatnya di bibir Teluk Aden. Kerajaan Habasyah dipimpin oleh seorang Najasyi. Jadi Najasyi bukanlah nama, akan tetapi dia adalah gelaran yang diberikan kepada raja atau pemimpin tertinggi di daerah Ethiopia kuno. Kata lain dari Najasyi adalah Negus. Negus berakar dari turunan bahasa Semit kuno NGS yang berarti memerintah. Saat itu kerajaan Habasyah atau kerajaan Aksum dipimpin oleh seorang raja Najasyi yang beragama Kristen Ortodoks bernama Kaleb bin Yefune. Orang Nasrani menyebutnya dengan Santo Alesban.
Ketika Najasyi membaca surat dari Kaisar dan mendengarkan informasi dari Daus Dzu Sa'laban, maka dia pun ikut marah dan menganggap bahwasanya tindakan Raja Dzunwas itu telah melampaui batas. Maka dia pun segera untuk mempersiapkan bala tentaranya untuk menyerang kerajaan Himyar di Yaman. Pasukan Najasyi saat itu dipimpin oleh seorang jenderal perang yang bernama Aryad, dan di antara pasukannya ada juga seorang jenderal perang lainnya yang bernama Abraha al-Ashram. Lalu berangkatlah pasukan Aryad yang berjumlah 70.000 pasukan. Mereka juga membawa serta kuda-kuda dan gajah-gajah perang mengarungi Lautan Merah menuju pantai Yaman. Daus Dzu Sa'laban pun ikut bersama mereka sebagai pemandu jalan. Raja Dzunwas mendapatkan informasi tentang kedatangan pasukan Habasyah. Maka dia pun mengumpulkan pasukannya dengan jumlah yang sangat banyak, yang terdiri dari orang-orang Himyar dan orang-orang yang taat dan berada di bawah kendalinya untuk segera menyambut pasukan dari Habasyah. Maka bergeraklah pasukan Dzunwas menuju pantai Laut Merah untuk melakukan perlawanan. Ketika kapal-kapal Aryad berlabuh, tiba-tiba pasukan Dzunwas langsung melakukan penyerbuan. Peperangan saat itu sangat sengit di sepanjang pantai Laut Merah Yaman. Dan setelah berlangsung peperangan itu beberapa lama, maka pasukan Dzunwas semakin terdesak dan terpaksa harus mengaku kalah melawan pasukan Habasyah. Dzunwas pun menyadari bahwasanya pasukannya sudah kalah dan dia berusaha untuk melarikan diri dari kancah peperangan. Aryad bersama pasukan-pasukannya segera mengejar dan mengepung Dzunwas dari berbagai sisi. Sisi kanan, sisi kiri, dan sisi depannya, karena sisi belakangnya merupakan laut luas dari Laut Merah. Dan tiba-tiba Raja Dzunwas langsung mengarahkan kudanya ke laut, dan dia terus memacu kudanya dari yang dangkal terus sampai bagian yang dalam, hingga akhirnya dia pun tenggelam. Aryad dan pasukannya hanya bisa menyaksikan tindakan bodoh dan pengejutnya dari pinggir pantai. Inilah akhir dari pemerintahan kerajaan Himyar dan digantikan oleh kerajaan Habasyah. Peristiwa ini terjadi hanya berselang beberapa bulan setelah peristiwa Ashabul Ukhdud di tahun yang sama, di tahun 525 Masehi. Tidak ada penjelasan di pantai manakah peperangan tersebut terjadi. Namun menurut ana pribadi, pantai itu adalah pantai Al-Makha, yaitu sebuah pelabuhan kuno di pantai Laut Merah Yaman. Pantai ini juga merupakan pantai yang paling dekat dengan ibu kota baru kerajaan Himyar, yaitu Son'a, di mana sebelumnya kerajaan Son'a beribu kota di Dhofar sejak abad 110 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Dengan kemenangan yang gemilang tersebut, maka Aryad pun memasuki Yaman dan menguasainya. Berita kemenangan pasukan Aryad ini pun diinformasikan juga kepada Raja Najasyi di Habasyah. Dan untuk mengisi kekosongan pemerintahan di sana, maka Najasyi pun memerintahkan Aryad untuk menjadi gubernur Kekaisaran Habasyah di Yaman. Aryad berkuasa di Yaman selama 6 tahun lamanya, dari tahun 525 Masehi sampai 531 Masehi. Dan di akhir masa kekuasaannya terjadi kemelut kepemimpinan di Yaman antara dirinya dengan bawahannya Abraha al-Ashram. Abraha yang diperintahkan Aryad untuk memerintah wilayah Son'a tidak mengirim upeti kepada Raja Najasyi. Hal ini kemudian melahirkan kecurigaan pada diri Aryad tentang kesetiaan Abraha. Maka terjadilah perpecahan di antara mereka. Di sisi lain, ternyata Abraha berusaha untuk merebut kekuasaan Habasyah dari tangan Aryad. Dia dan orang-orang pendukungnya menganggap Aryad haus dengan harta, karena dia selalu tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Akibatnya orang-orang Habasyah di Yaman terpecah menjadi dua kubu, dan masing-masing kubu berusaha untuk menyerang kubu lainnya. Maka ketika kedua kubu ini saling berhadap-hadapan, Abraha pun menulis surat kepada Aryad, "Engkau jangan mempertemukan sesama orang Habasyah, karena hal ini akan membuat mereka musnah. Datanglah kepadaku, aku pasti akan datang kepadamu. Siapa di antara kita berdua yang mampu mengalahkan lawannya, maka pasukannya bergabung kepadanya." Aryad pun membalas surat dari Abraha, "Engkau benar. Kalau bahasanya kita, siapa takut?" Lalu ditentukanlah waktu dan tempat untuk mereka berdua berduel. Maka berangkatlah Aryad ke lokasi duel, dan Abraha pun menuju tempat yang sama untuk menyongsongnya. Abraha adalah seorang laki-laki yang bertubuh pendek dan gemuk, sedangkan Aryad adalah seorang lelaki yang gagah dan tinggi besar. Dia memegang sebelah tombak kecil. Sebelum melakukan duel, Abraha ternyata punya rencana licik. Dia berpesan kepada pembantunya yang bernama Ataudah yang ikut dengannya untuk melindunginya dari belakang apabila Aryad menyerang. Maka duel pun dimulai. Duel itu berlangsung sangat sengit. Aryad
mempunyai skill berperang melebihi kemampuan Abraha, sehingga Abraha terlihat kewalahan menghadapi serangan-serangan yang bertubi-tubi dari Aryat. Tiba-tiba Aryat menyabetkan tombak kecilnya ke arah kepala Abraha. Namun Abraha pun berhasil menghindari sabetan itu, akan tetapi masih mengenai wajahnya, sehingga alis, mata, hidung, dan bibirnya terbelah karena sabetan dari Aryat. Oleh karenanya, Abraha dinamakan juga Abraha al-Ashram atau Abraha yang memiliki sobekan. Kemudian Abraha pun tersungkur di tanah. Aryat pun mendekati Abraha untuk menghabisi nyawa dari Abraha. Namun tiba-tiba Ataudah, pembantu dari Abraha, datang dan menikam Aryat dari belakang, sehingga Aryat pun tewas. Dengan itu akhirnya pasukan Aryat pun bergabung dengan Abraha, dan semua orang-orang Habasyah di Yaman bersatu di bawah kepemimpinan Abraha. Dan Abraha kemudian membayar dia atau membayar uang darah atas kematian Aryat. Tak kala berita ini sampai di telinga Najasyi, maka dia murka dengan semurka-murkanya. Kemudian dia berkata, "Dia telah berlaku di luar batas atas gubernurku dan membunuh tanpa ada perintah dariku." Dan dia pun bersumpah, "Demi Tuhan, aku akan pijakkan kakiku di Yaman sehingga aku bisa mencukur rambutnya." Abraha pun ketika mengetahui niatan dari Raja Najasyi kepadanya, dia pun langsung ketakutan dan khawatir dengan keselamatan dirinya. Maka Abraha segera untuk mencukur rambut kepalanya. Kemudian dia memenuhi sebuah kantong dari kulit dengan tanah Yaman. Lalu dia bungkus dan mengirim ke Raja Najasyi bersamaan dengan secarik surat. Dalam isi surat tersebut, dia menulis, "Wahai Paduka Raja, sesungguhnya Aryat adalah budakmu dan aku adalah budakmu. Kami berbeda pendapat dalam memaknai perintahmu. Namun semua ketaatan adalah kepada Paduka Raja. Hanya saja aku lebih kuat untuk mengendalikan orang-orang Habasyah di Yaman dan lebih teliti serta lebih terampil. Tak kala sampai berita kepadaku tentang sumpah Paduka Raja, maka aku segera mencukur rambut kepalaku dan mengirimkan bersamaan dengan sekantong berisi tanah negeriku untuk diletakkan di bawah kedua kakimu, agar sumpah Paduka tidak berlaku kepadaku, karena aku hanyalah budakmu. Segala kekuatan dan kemegahan yang aku miliki adalah kekuatan dan kemegahanmu." Ketika surat Abraha sampai kepada Najasyi, dia melihat ada ketulusan dalam isi surat tersebut, dan dia menghargai hal itu. Akhirnya dia pun merestui Abraha sebagai gubernur Kekaisaran Habasyah di Yaman. Dia pun menulis surat balasan kepada Abraha. Dalam surat itu disebutkan, "Tetaplah engkau di negeri Yaman, sehingga engkau mendapat perintah dariku." Maka tinggallah Abraha di Yaman sebagai gubernur Kekaisaran Habasyah, menggantikan posisi dari Aryat. Mendapat surat balasan dari Raja Najasyi tidak serta-merta membuat dia merasa tenang. Dia masih merasa ada kekhawatiran akan adanya kebencian dan dendam dari Raja Najasyi kepadanya, karena mudah saja bagi Najasyi untuk mengirim orang-orang untuk membunuhnya. Maka dia pun mulai berpikir untuk berbuat sesuatu yang bisa membuat Najasyi bangga kepadanya sebagai bentuk loyalitasnya kepada Kekaisaran Habasyah. Siapakah Abraha itu? Dia adalah Abraha ibnu As-Sabah al-Habasyi. Dia juga disebut dengan Abraha al-Ashram. Dalam bahasa Latin dikenal dengan Abramus, artinya Abraham. Dia adalah raja di daerah wilayah bekas kerajaan Himyar yang berkuasa di Yaman, menggantikan kekuasaan Aryat sebelumnya. Berdasarkan catatan Procapius, seorang terpelajar Bizantium dari Palestina, bahwasanya Abraha di masa mudanya adalah seorang budak dari pedagang Romawi di pantai Adulis, Eritrea, yaitu negara yang terletak di bagian timur Laut Afrika, yang kemudian Abraha pun bergabung dalam kemiliteran kerajaan Habasyah hingga menjadi seorang pemimpin militer dari kerajaan Aksum. Dia memerintah cukup lama di Yaman, dari periode tahun 531 Masehi sampai tahun 570 Masehi. Selama masa pemerintahannya, dia mampu untuk melihat celah untuk meningkatkan nilai strategis dan ekonomi wilayah kekuasaannya. Imperium Yaman yang terletak di sepanjang pesisir selatan Jazirah Arabia, membentang dari bibir Teluk Aden pada satu sisi dan berada di bibir Teluk Persia di sisi yang lain, memiliki potensi geografis yang sangat strategis. Teluk Aden maupun Teluk Persia adalah dua pintu gerbang menuju kawasan Asia dan Eropa. Dari kedua gerbang inilah kapal-kapal dari segala penjuru bumi berhilir mudik membawa barang-barang dagangan. Yang dibutuhkan oleh Abraha hanyalah membangun fasilitas wilayahnya agar pedagang-pedagang tersebut memiliki alasan untuk singgah ke Yaman. Ada dugaan bahwasanya
inspirasi Abraha merujuk pada kesuksesan kota Mekkah. Bagaimana kota gurun pasir itu mampu membangun kapasitasnya hingga menjadi sebuah kota metropolitan terbesar di muka bumi. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia berdatangan setiap tahun ke kota itu, tidak hanya melakukan ibadah haji, tapi juga berdagang serta melakukan aktivitas ekonomi lainnya. Dan Abraha melihat dari semua aset strategis yang dimiliki oleh kota Mekkah, Ka'bah adalah inti dari semuanya. Bangunan kuno tersebut telah menjadi magnet yang kuat yang membuat hati manusia terpaut pada kota Mekkah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditambah dengan keinginannya untuk selalu menunjukkan dirinya sebagai sosok yang bisa untuk diandalkan oleh Najasyi, Abraha memutuskan untuk membangun sebuah gereja yang megah, gereja yang mewah yang tidak pernah dibangun oleh seorang pun. Dan inilah cikal bakal munculnya peristiwa besar selanjutnya yang dikenal dengan peristiwa burung ababil. Bagaimana ceritanya? Saksikan terus kisah lanjutannya di video-video selanjutnya. Tafadhal komen di bawah tentang video ini dan untuk ide-ide video-video selanjutnya. Semoga antum semua menyukai video ini. Syukron lakum jami'an. Terima kasih banyak semuanya yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Dan bagi antum yang sudah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak telah support channel ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram mana, Penjelajah Sirah. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Man najah fi kulli umur kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.